Halo, jumpa lagi kita di channel Share. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Masih bertemu lagi di video kali ini, masih seputar tentang dunia kepabeanan dan cukai. Dan tema yang saya angkat kali ini tentang deklarasi inisiatif atau voluntary declaration dan pembayaran inisiatif atau voluntary payment. Ini merupakan hal yang mirip yang sangat berkaitan diatur dalam satu PMK juga, cuman agak sedikit berbeda. Dan di video kali ini mungkin saya akan bikin dua video. Yang pertama tentang deklarasi inisiatif atau voluntary declaration, dan nanti yang video kedua kita fokus ke tentang pembayaran inisiatif atau tentang voluntary payment, karena videonya akan cukup panjang. Oke, kita mulai aja ya tentang voluntary declaration itu apa, voluntary payment itu apa. Nah, dasar hukumnya sampai dengan video ini dibuat masih di PMK 201 garis miring PMK 04 garis miring tahun 2020 tentang voluntary declaration dan voluntary payment. Sebelumnya juga sudah ini mencabut aturan sebelumnya, itu PMK 67 garis miring PMK 04 garis miring tahun 2016. Jadi video ini akan coba membreakdown pasal per pasal, dan saya akan membuatnya sebagai simple untuk penjelasannya tentang secara umum aja, apa itu VD, apa itu VP, apa itu voluntary declaration, apa itu voluntary payment. Kita mulai aja ya dengan pertama, yaitu voluntary declaration. Nah, voluntary declaration itu dilakukan atas perkiraan nilai yang belum dapat diketahui dan nilai-nilainya atau biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi. Harus diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, dan subjeknya yaitu ada importir, pengusaha kawasan bebas dan pelabuhan bebas, dan pengusaha tempat pembuangan berikat. Dan ini berkelanjutan dengan adanya nanti inisiatif pembayaran atau voluntary payment atas kekurangan biaya masuk dan PDRI atas deklarasi inisiatif, yaitu jenis VD dan VP on custom valuation, voluntary declaration, dan voluntary payment on custom valuation. Apa itu? Ada 6: harga future, royalty, proceeds, freight, insurance, dan asis. Jadi voluntary declaration ini nantinya akan bermuara ke voluntary payment, tapi hanya yang berkaitan on custom valuation, yaitu berkaitan dengan 6 ini. Ada beberapa nanti di slide selanjutnya voluntary payment yang tidak perlu dilakukan dengan voluntary declaration. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang seperti saya bilang, voluntary declaration berlanjut menjadi voluntary payment on custom valuation, dan ada beberapa hal nanti di video selanjutnya. Ini ada 3 poin yang tidak perlu dilakukan voluntary declaration. Ada voluntary payment on transaction value, ada voluntary payment on tarif, ada voluntary payment on quantity. Tidak perlu dilakukan voluntary declaration. Tapi di video ini kita masih fokus di sini, VD yang berlanjut dengan VP. Ini di pasal 4 nanti di breakdown satu-satu, apa itu harga future, apa itu royalty, apa itu proceed. Saya jelaskan secara umum aja ya untuk mempersingkat video ini. Harga future yaitu harga yang seharusnya dibayar pada nilai transaksi jual beli berdasarkan harga komoditas. Barang merupakan komoditas bursa berjangka dan terdapat nilai kontrak tertulis antara penjual dan pembeli. Jadi adanya nilai future, nilai di depan, di masa depan. Dan biasanya ini nilai yang akan bertambah terus atas komoditi tersebut. Atau ada royalti juga. Nah, ini berkaitan dengan haki ya, dan berkaitan dengan barang impor. Jadi kalau royalti atau license ini mungkin kalau kalian impor album musik atau apa ya, barang-barang yang mungkin berkaitan dengan franchise, itu berkaitannya dengan royalti. Lalu juga proceed, yaitu setiap bagian dari pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali atau pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang bersangkutan kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual. Jadi adanya pemanfaatan pertambahan nilai juga ya akibat pemanfaatan dari barang tersebut, dan bersyarat transaksi jual beli barang impor maupun tidak. Jadi masih berkaitan dengan barang impor tersebut. Ada juga freight. Nah, kalau ini freight kalian sudah ongkir lah ya, kalau istilah ini ongkos kirim, yaitu biaya transportasi dari daerah asal, negara asal ke negara kita, negara tujuan. Lalu, nah ini tentu persyaratannya ada kontrak tertulis dan juga ada bukti nyatanya. Dan juga insurance, sama ini ya asuransi ya, sama dari
daerah asal ke daerah kita, ke daerah tujuan dari importirnya. Lalu juga ASIS. Ada ASIS adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok oleh pembeli kepada penjual berkaitan dengan barang impor, sama dapat kontrak tertulis dan didasarkan pada bukti nyata atau objek yang terukur. Jadi ini adanya ASIS itu ada nilai pertambahan barang terhadap barang tersebut. Jadi untuk memperoleh barang tersebut ada nilai tambah. Nah, itu disebut dengan ASIS yang dikenakan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya, nah ini ada pemberitahuan pabean impor. Tadi kan wajib diberitahukan dalam PPI, pemberitahuan pabean impor. Itu bentuknya apa? Ada PIB, ada PP FTZ 01, ada TPB. PIB ini sebenarnya kaitan dengan BC20 ya, secara umum impor untuk dipakai. Kalau TPB ini kaitannya importasi untuk tempat penimbunan berikat, yaitu BC23 dokumennya. Nah, kalau PPP FTZ ini kawasan bebas, free trade zone seperti kayak Batam, nah itu dokumennya khusus, yaitu disebut dengan PP FTZ 01. Oke. Dalam hal PPI atau pemberitahuan pabean impor belum melakukan akomodir, deklarasi inisiatif dapat dilakukan dengan formulir deklarasi inisiatif. Nah ini dalam hal sistem belum mengakomodir, nah ini dengan cara manual. Jadi intinya harus ada deklarasi yang disampaikan oleh si importir dalam pemberitahuan pabean impor, entah secara sistem maupun secara manual. Ini diakomodir nih kalau sistem belum mendukung. Nah ini contoh laporannya aja, contoh deklarasinya seperti apa, VD ya, voluntary declaration-nya seperti ini. Jadi ada mengandung 6 itu atau dicontreng aja salah satu. Kalau misalnya mengandung 6-nya silakan dicontreng. Jadi ini ya intinya adalah dari si importir atau dari kalian yang melakukan importasi barang tersebut. Nah ini data-data yang tercantum dalam PPI sama ya, tadi ya ada harga future, royalty, proceed, freight, insurance, dan ASIS. Nah ini maksimal settlement date. Settlement date itu apa sih? Nanti kita coba dibahas di slide-slide yang terakhir, ada tentang settlement date. Tapi yang settlement itu intinya adalah tanggal dimana kalian memberitahukan itu akan dibayar jatuh temponya kapan gitu. Jadi kalau future maksimal 90 hari, royalty maksimal 36 hari, setahun juga setahun. Jadi maksimal sejak tanggal diberitahukan pemberitahuan pabean. Nah, future aja nih yang maksimal 90 hari settlement date. Jadi kapan mau dibayarkan? Oke, lanjut. Nah, ini pembayaran inisiatif atas nilai pabean atau voluntary payment on custom violation. Jadi dari VD tadi akan berlanjut ke voluntary payment, custom violation. Nah, ini ada di pasal 9 dan pasal 10 terkaitannya dengan perhitungan ulang. Nah, saya bacakan secara singkat aja. Importir pengusaha KPBBP ini kawasan bebas maksudnya, kawasan bebas pabean dan di pelabuhan bebas, saya agak lupa nih singkatannya. Pokoknya free trade zone tadi ya, kayak Batam itu, yang pengusaha TPB tempat penimbunan berikat itu melakukan perhitungan ulang pada saat jatuh tempo settlement date. Jadi perhitungan ulangnya itu yang disampaikan dalam voluntary declaration tadi. Nah, terus perhitungan ulang dilakukan dengan berdasarkan bukti saat settlement date sesuai dengan klasifikasi pembebanan dan NPWP pada PPI yang telah mendapatkan. Ini dari voluntary declaration tadi. Terus biaya masuk, cukai atau PDR yang telah dibayar dikurangi dengan hasil perhitungan ulang untuk mengetahui selisih kurang atau selisih lebih dan tidak ada selisih. Ini dalam hal kalau ada perhitungan ulang ya, kalau tidak ada ya tidak perlu disampaikan. Apabila terdapat selisih kurang, maka importir, pengusaha KPPBP kawasan bebas itu dan TPB membuat serta menuangkan pada dokumen dasar pembayaran inisiatif atas nilai pabean apabila terdapat selisih kurang. Oke. Nah, ini contoh dokumen dasar voluntary payment on custom violation. Jadi begitu kalian mau membayar, kalian harus menyampaikan ini, dokumen dasar pembayarannya di state. Ada barang tersebut ada biaya masuknya, mungkin ada biaya masuk tambahan lainnya, ada cukai, PPN, PPNBM di sini dan nanti akan dibayarkan. Jadi diberitahukan dulu ke petugas bea dan cukai. Selanjutnya, nah ini perhitungan ulang hampir sama kayak tadi, ini pasal 11. Apabila terdapat selisih lebih, dapat melakukan pengembalian atau restitusi dan permohonan diajukan paling lambat 7 hari kerja sejak settlement. Jadi restitusinya itu paling lama 7 hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. Kalau kalian melakukan adanya kesalahan hitung
yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran. Apabila terdapat terselisih, nah harusnya diwajibkan menyampaikan laporan serta dengan dokumen pendukung. Dalam rangka pengembalian, Kepala Kantor Pabean juga dapat mengajukan permintaan untuk penul atau penelitian ulang dan memberikan pengembalian. Jadi intinya di pasal ini dilakukan adanya instrumen ya diakomodir adanya pengembalian terhadap voluntary payment kalau memang terdapat kelebihan. Dan juga adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan nantinya setelah voluntary payment dilakukan. Nah ini sama tuh di pasal 12 pelaksanaan pembayaran inisiatif. Poin-poinnya adalah atas kekurangan tadi diwajibkan melakukan pembayaran inisiatif. Nah pembayaran inisiatif Pabean dilakukan jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tanggal settlement date paling lama. Pembayaran inisiatif dilakukan berdasarkan dokumen dasar voluntary payment on custom violation tadi, voluntary declaration tadi ya maksudnya ya, dan dapat dilakukan sebelum jangka waktu pembayaran inisiatif apabila lebih cepat dari tanggal settlement date pada PPI. Jadi misalkan tanggal 7 kalian bayar sebelum tanggal 7 tidak masalah. Nah ini lanjutnya, pembayaran inisiatif tidak berlaku apabila tidak melakukan deklarasi inisiatif. Jadi voluntary payment on custom violation tidak dapat diakui atau tidak berlaku jika kalian tidak melakukan voluntary declaration terlebih dahulu. Lalu pemberitahuan jatuh tempo pembayaran inisiatif atas nilai Pabean secara aplikasi atau melalui surat paling lama 7 hari kerja sebelum settlement date. Ini adanya nanti pemberitahuan dari pihak kantor Pabean untuk mengingatkan bahwanya adanya jatuh tempo 7 hari kerja. Lalu apabila importir atau pengusaha kawasan bebas atau TPB tidak melakukan pembayaran inisiatif sampai dengan jatuh tempo, maka akan direkomendasikan adanya audit dan penul. Jadi hati-hati kalau udah melakukan voluntary declaration, ya kalian harus tepati itu, harus bayar itu. Nanti bisa ada kelebihan, bisa dilakukan restitusi juga. Nah ini contoh suratnya. Jadi ini bentuk suratnya nanti yang disampaikan oleh kantor Pabean kepada importir atau teman-teman yang melakukan importasi. Beritahuan aja kalau adanya nanti voluntary declaration yang telah dilakukan dan harus ada voluntary payment yang dilakukan terhadap deklarasi tersebut. Nah ini pelaksanaan pembayarannya bersama mirip pasal 13, yaitu adanya laporan. Wajib menyampaikan laporan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal settlement date. Nanti kita coba lihat skemanya. Lalu ada selisih kurang harus dilengkapi dengan bukti apabila melakukan restitusi ya. Nah itu bisa ini selisih kurang. Berarti selisih kurang itu artinya kalian menyampaikan adanya memang kekurangan pembayaran. Nah buktinya harus disampaikan dengan dokumen dasar, terus billing DJBC dan bukti pembayaran telah dilakukan. Ini saat pelaporannya. Nah ini contoh laporannya seperti ini. Bisa dilihat di PMK 201 ada di lampiran berapa ini ya? Lampiran D. Nah ini lebih ke arah kewajiban sebenarnya, lebih ke arah kewajiban kepala kantor bea cukai yang mengawasi monitoring dari voluntary declaration dan voluntary payment on custom violation. Ini yaitu tadi saya bilang 7 hari kerja dia wajib menyuratkan, dan juga nanti kalau teman-teman nggak melakukan pembayaran, tidak melakukan pelaporan, bisa dilakukan penelitian ulang atau audit kelebihan. Jadi ini hal yang diakomodir di PMK terkait voluntary declaration dan voluntary payment oleh kepala kantor Pabean atau kantor Pabean. Nah ini dia timelinenya. Ini timeline saya bilang, misalkan kalian jatuh temponya membuat tanggal 14 Februari 2022 misalkan. Nah 7 hari kerja berarti tanggal 1 itu nanti akan diberikan surat pemberitahuan untuk pelunasan dari tanggal jatuh tempo voluntary payment tersebut. Nah apabila kalian sudah melakukan pelunasan maksimal 7 hari kerja, kalian wajib memberitahukan laporan dari pembayaran tersebut, atau bisa juga melakukan permohonan pengembalian dalam hal adanya restitusi dari kelebihan voluntary declaration tersebut. Tapi boleh nggak settlement date ini harus bayar setelah settlement date? Enggak. Bisa aja sebelum settlement date, sebelum tanggal 14 tadi kalian udah bayar, it's okay. Yang penting nanti kalian wajib melakukan laporan dan maksimal 7 hari. Oke. Lanjut ke pasal 14 dan 15, ini hampir sama, intinya pelaksanaannya yaitu kewajibannya. Kalau importir wajib menata usahakan, dan kalau dari kepala
kepala kantor atau kantor provinsi setempat bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Bentuknya yaitu bisa melakukan kebenaran pembayaran, memastikan penyampaian laporan yang tepat waktu sesuai dengan jangka waktu, dan ada yang rekomendasi misalnya P0 atau audit kemudian. Oke, sampai di sini dulu. Videonya cukup panjang yang saya buat kali ini. Nanti akan di video kedua kita akan lebih fokus membahas tentang voluntary payment yang tidak dilakukan voluntary declaration terlebih dahulu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.